Nah, untuk teman-teman yang untuk siapa saja yang berada di Amerika dan dia bekerja di Amerika, itu pasti ada kewajiban untuk membayar pajak. Berlaku untuk warga negara sini atau bukan warga negara sini, baik yang itu punya resmi, punya surat-surat, ataupun yang tidak punya surat-surat. Nah, kok bisa tidak punya surat-surat bisa bayar pajak? Oh, bisa. Gini, ada beberapa tipe. Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel Indofile. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang apa saja yang teman-teman pertanyakan di YouTube saya, terutama setelah melihat YouTube saya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke saya tentang bagaimana kalau tidak bayar pajak dan bagaimana bayar pajak. Nah, untuk kali ini saya mau ngomong tentang masalah pajak ya. Nih, tentang hubungannya dengan bekerja di Amerika. Bekerja di Amerika ini peraturan resmi ya. Jadi saya nggak ngerti peraturan, tapi ini sudah umum. Siapapun yang pekerja itu mendapatkan upah, dan kewajiban yang memberi pekerjaan atau yang mempekerjakan itu memberi upah. Kalau tidak diberi upah, itu namanya perbudakan, dan perbudakan atau slavery itu no exist di Amerika, tidak ditolerir di Amerika, karena itu sudah dihapus dalam konstitusi Amerika. Memang ini melarang perbudakan. Memang dulunya sejarah di Amerika ada sejarah perbudakan. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ini mau disclaimer dulu bahwa saya bukan lawyer imigrasi atau pengacara imigrasi. Saya adalah orang biasa, YouTuber yang punya hak untuk bersuara, punya hak untuk memberikan pendapat, memberikan informasi dan lain-lain. Yang saya berikan untuk teman-teman ini adalah berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman dan beberapa informasi yang saya dapat. Dan kalau ada kekurangan, mungkin saya bukan ahlinya, silakan. Ini adalah yang cuma pendapat, bukan yang harus ditaati. Silakan, ini adalah pilihan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang untuk siapa saja yang berada di Amerika dan dia bekerja di Amerika, itu pasti ada kewajiban untuk membayar pajak. Berlaku untuk warga negara sini atau bukan warga negara sini, baik yang itu punya resmi, punya surat-surat, ataupun yang tidak punya surat-surat. Nah, kok bisa tidak punya surat-surat bisa bayar pajak? Oh, bisa. Gini, ada beberapa tipe untuk warga Amerika, warga negara sini asli, itu ada namanya kartu SS. Jadi SS itu berlaku untuk buat bayar pajak, untuk
untuk jaminan security dan lain-lain macam multifungsi. SS itu bentuknya seperti ini ya. Ini saya tutup ya supaya identifikasi nggak kelihatan. Ini SS, Social Security Number. Harus punya itu kalau yang punya permanent resident atau citizen di sini harus punya. Kemudian selain itu untuk yang orang asing ini namanya ITIN, ITIN, ITIN. Jadi yang orang-orang biasa yang bukan warga sini itu bisa mendapatkan ini ya. Bayar pajaknya pakai ini ITIN, oke. Nah, jadi SS maupun ITIN ini bisa digunakan untuk membayar pajak resmi. Jadi siapapun yang membayar pajak adalah resmi. Jadi ini bukan urusan, ini adalah urusan pajak, bukan urusan tentang imigrasi. Maksudnya ini semua adalah urusan IRS. Kita nggak bahas tentang SS ya, karena SS itu semua orang-orang yang sudah punya surat resmi sudah ngerti semua tentang bayar pajak. Yang kita bahas tentang yang nggak punya SS. Jadi mereka orang asing, misalkan ya orang turis lah apa yang kemudian bekerja, memang tidak diizinkan bekerja, tapi ada dia diberi pekerjaan atau apa, tapi stay-nya masih hidup, ya nggak masalah, dia bisa mengurus ngurus ITIN number-nya itu. Ya, ITIN number itu adalah singkatan dari individual tax identification number. Jadi ITIN number. Jadi bisa semua di ini ada kebakaran tuh. Siapa ya? Jadi ITIN number itu berlaku untuk orang-orang asing yang bukan warga negara sini atau bukan pemegang kartu hijau atau green card atau permanent resident. Jadi ITIN diberikan untuk itu. Terus bagaimana ini cara mendapatkan ITIN? Cara mendapatkan ITIN ini saya dari beberapa informasi teman-teman yang pernah ini mempunyai ITIN, mendapatkan membayar pajak lewat ITIN, ini dia mengajukannya jelas ke kantor IRS atau di Google bisa ya, di mana irs.gov itu ya. Jadi how to obtain ITIN number. Kemudian bisa langsung datang ke kantor-kantor akuntan publik atau yang biasanya ngurusin pajak-pajak itu, agensi-agensi atau kantor-kantor yang bisa ngurusin pajak-pajak. Datang ke sana, minta bagaimana cara mendapatkan ITIN, kartu ITIN itu. Jadi caranya simpel, jadi cuma bawa ID itu bisa paspor, bisa apa, kemudian dokumen-dokumen lain, terus apalagi itu teknisnya ya, jadi saya kurang jelas teknisnya, tapi itu bisa. Jadi bukan berarti teman-teman yang kerja itu, wah itu orang itu nggak pernah bayar pajak. Belum tentu, mereka kurang tahu bahwa meskipun kita gelap, meskipun apa misalkan ya, itu ada orang yang sudah membayar pajak juga gitu loh. Nah, ini kita akan berbicara lagi topiknya tentang buruh atau pekerja yang tanpa menggunakan, yang tidak mempunyai surat-surat. Buruh atau kebanyakan ini berada di wilayah-wilayah sektor pekerja kasar. Jadi yang tidak menggunakan surat-surat itu pasti banyak buruh, misalkan di pabrik-pabrik, tempat-tempat yang misalkan pertanian
bahkan di restoran-restoran juga yang bahkan cuci-cuci piring atau apa gitu ya. Itu orang sini nggak akan mau cuci piring dengan gaji segitu, nggak bakalan mau. Dan restoran pun ini, jadi biarin aja orang yang ngomong ini bla bla bla, yang underestimate dengan pekerja gelap, biarin aja. Memang ini kenyataan, dan isu antara orang gelap dan orang terang misalkan itu sudah bukan urusan kita, itu urusannya politik di sana, di White House sama di House. Jadi ada DPR sama ini memang untuk bargain politik aja, untuk tawar-menawar politik aja. Itu bukan urusan kita, oke? Jadi kita bahas tentang hak-hak kita sebagai buruh, hak-hak kita sebagai pekerja. Bagaimanapun kita kalau kerja itu pasti harus dibayar. Status apapun kita, kalau kita mendapat pekerjaan, entah kerjanya itu resmi atau enggak resmi atau apa, pokoknya tetap harus dibayar. Selama pekerjaan itu kerjaan ini ya, bukan yang terlarang, misalkan penjualan jual obat-obatan. Jadi setiap pekerja itu punya hak untuk dibayar, dan siapa yang mempekerjakan harus membayar. Karena itu kalau tidak membayar maka dianggap sebagai perbudakan. Tidak boleh, di Amerika perbudakan akan diberangus, ditentang. Jadi soal masalah siapa yang mau kerja dan tidak bekerja, atau siapa yang mau mempekerjakan, itu urusannya pilihan orang-orang bisnis ya. Jadi misalkan restoran mau mempekerjakan orang-orang ilegal, orang-orang tidak punya surat, ya nggak apa-apa, itu haknya. Tapi yang jelas kewajibannya dia harus bayarin pajak, itu aja. Jadi karena tidak ada hubungan biasanya di state-state atau kota-kota yang mempunyai label sanctuary city. Sanctuary city adalah kota yang melindungi para imigran, baik itu gelap dan yang resmi pun. Tetapi polisi tidak ada hubungannya dengan mengkaitkan dengan imigrasi. Jadi semua kegiatan yang ada di wilayah itu, baik itu tentang apa-apa, coba data-data tidak akan diberikan langsung dirujuk ke pihak imigrasi. Jadi itu sanctuary city. Nah, sanctuary city yang saya tahu seperti di tempat saya ini adalah Philadelphia, adalah kota sanctuary city. Jadi ya kita beruntung, beberapa orang-orang kebanyakan ada di sini hidup aman dan dapat kerjaan selama tidak melakukan kriminal. Jadi itu aja informasi yang saya berikan berdasarkan pengalaman teman-teman. Nanti saya akan sambung lagi dengan beberapa informasi yang baru, yang update juga tentang apa-apa untuk hidup sebagai imigran di Amerika Serikat. Oke teman-teman, sudah menonton, selalu sehat, jangan lupa happy ya, karena kebahagiaan itu sangat-sangat penting. Terima kasih, bye.